Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini kita memperbincangkan masalah hukum keluarga. Spesifikasinya adalah apakah dimungkinkan perkawinan beda agama di Indonesia. Ini yang ingin kita perbincangkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama itu disebut juga dengan perkawinan campuran. Ini diatur di dalam pasal 1 GHR, Regeling of de Gemeente Huwelijken, yaitu Stadblad nomor 1889 tahun 1889 nomor 158. Pada waktu itu perkawinan antar agama ini diperbolehkan di Indonesia. Dalam pasal 1-nya disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Ini perkawinan campuran. Pada masa itu definisinya diberikan oleh pasal 1 Regeling of de Gemeente Huwelijken, yaitu Stadblad 1889 nomor 158. Itu dikatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Jadi perkawinan itu dilakukan di Indonesia, tetapi antara laki-laki perempuan yang akan melaksanakan perkawinan itu tunduk kepada hukum yang berbeda. Hukum yang berbeda itu bisa saja terjadi karena perbedaan agama atau interreligious. Beda agama, yang satu agama Nasrani nikah dengan seorang yang beragama Islam. Atau juga bisa karena perbedaan hukum, karena perbedaan kewarganegaraan. Yang satu warga negara Australia, yang satu lagi warga negara Indonesia. Jadi hukum mereka itu berbeda. Perkawinan di antara mereka ini disebut dengan perkawinan campuran. Ini pada masa itu. Kemudian setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, ada perubahan pengertian tentang perkawinan campuran ini. Saya ulang lagi, kalau menurut GHR, perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda, hukum yang berlainan, bisa karena perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu diatur dalam pasal 57 ayat 57, dikatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia. Jadi jauh sekali saudara perbedaan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan pasal 1 GHR atau Stadblad 1889 nomor 158 tersebut. Kemudian timbul pertanyaan,
Karena di dalam Undang-Undang 174 tadi yang dikatakan perkawinan campuran adalah karena perbedaan kewarganegaraan, salah seorangnya berkewarganegaraan Indonesia dan sama-sama dilakukan perkawinan itu di Indonesia. Jadi karena perbedaan kewarganegaraan, ini disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran itu boleh saja dilakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana andai kata seorang bangsa Indonesia yang beragama Islam kemudian nikah dengan warga negara asing yang beragama non-Muslim? Ini dapat apa dilaksanakan atau tidak? Atau kedua-duanya orang Indonesia tetapi berbeda agama. Yang laki-laki Muslim, yang perempuan non-Muslim. Atau sebaliknya. Ini memungkinkan apa tidak perkawinan berbeda agama dilakukan di Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 berlaku secara efektif? Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 berdasarkan pasal 66 itu dinyatakan bahwa semua peraturan tentang kebolehan perkawinan antar agama itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi kebolehan perkawinan yang diatur di dalam pasal 1, pasal 7 GHR di atas itu dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di sini tegas saudara bahwa keabsahan suatu perkawinan itu apabila dilakukan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, masing-masing agama itu apakah dapat kita tafsirkan bahwa apabila seorang laki-laki Muslim kawin dengan seorang perempuan Nasrani, kemudian masing-masing dilakukan sesuai dengan agamanya, artinya bahwa sekali dibawa diselesaikan secara Islam di kantor urusan agama, kemudian dibawa lagi ke catatan sipil untuk memenuhi tata cara perkawinan non-Muslim itu tadi, Kristen itu tadi. Apakah mungkin demikian? Di dalam ilmu hukum, satu perbuatan hukum itu tidak boleh ada dua bukti otentik. Tidak boleh ada dua akta dalam satu perkawinan. Karena menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Jadi perkawinan agama di Indonesia sebenarnya dilarang. Perkawinan antar agama itu dilarang di Indonesia berdasarkan pasal tersebut di atas. Kemudian apabila kan banyak sekarang ini kita lihat, kita baca di koran bahwa banyak yang melakukan perkawinan antar agama. Yang satu Muslim, yang satu Hindu, kemudian Hindu dan Nasrani dan sebagainya. Bagaimana status perkawinan mereka? Kalau kita kembali kepada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi, perkawinan yang mereka lakukan itu adalah perkawinan yang tidak sah. Tidak sah. Karena tidak ada istilah perkawinan beda agama di Indonesia.
hukum di Indonesia tidak membenarkan perkawinan muslim dan non-muslim. Apabila terjadi, maka perkawinan semacam itu dihukumi tidak sah oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada banyak dibahas dan diperbincangkan di dalam hukum Islam oleh para ahli hukum yang mengatakan bahwa apakah seorang muslim, laki-laki muslim boleh nikah dengan non-muslim. Non-muslim yang dimaksud adalah ahli kitab. Dulu memang di dalam Al-Quran kita dapatkan bahwa perkawinan muslim, laki-laki muslim boleh dengan non-muslim yang ahli kitab. Tetapi sekarang ini ahli kitab itu adalah dapat diklaim sebagai orang yang musyrik atau kafir. Sehingga di dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh nikah dengan orang kafir. Jadi intinya, saudara sekalian, bahwa perkawinan beda agama tidak mempunyai tempat di Indonesia. Dengan kata lain, hukum di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan antar agama. Adapun yang banyak kita saksikan adanya perkawinan antar agama yang dicatatkan di catatan sipil, itu sebenarnya adalah perkawinan yang tidak sah, atau bahkan secara diam-diam salah satu pihak yang muslim umpamanya itu menundukkan diri kepada non-muslim sehingga perkawinannya dicatatkan di catatan sipil. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kita perbincangkan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.